Selamat pagi teman-teman, silakan berdoa untuk memulai pelajaran kita pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat karunia-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini. Semoga Bapa kiranya penyertaan-Mu selalu bersama kami dalam pembelajaran kami hari ini. Bapa yang baik, berkati kami sepanjang hari ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni dari materi Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Baik, selanjutnya kita masuk pada judul yang berikut, yakni situasi bangsa Yahudi pada zaman Yesus dan harapan akan Mesias. Di mana situasi bangsa Yahudi pada zaman Yesus diceritakan dalam dua situasi. Yang pertama, situasi politik, dan yang kedua, situasi religius dan sosial. Situasi politik yang dimaksud adalah bangsa Israel atau bangsa Yahudi pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi atau oleh pemerintahan Romawi. Namun, saat mereka mengalami penjajahan, sebagian besar dari bangsa Yahudi ini bekerja sama dengan bangsa penjajah atau bangsa Romawi. Yang bekerja sama ini adalah mereka para petinggi-petinggi bangsa Yahudi, yaitu para imam-imam kepala, lalu para tuan-tuan tanah. Kenapa mereka ini bekerja sama dengan penjajah? Mereka bekerja sama dengan penjajah itu dengan tujuan mempertahankan harta miliknya. Contoh, imam-imam kepala bekerja sama dengan pemerintah Romawi atau bangsa Romawi pada zaman itu agar posisinya sebagai imam kepala atau sebagai orang yang berkuasa, sebagai imam Yahudi tidak tergeser, tidak terlengserkan. Dan para tuan tanah agar mereka tetap bisa memeras para pekerjanya, memeras para pekerja yang menyewa tanahnya. Itulah tujuan mereka, kenapa mereka tetap mau bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang sudah menjajah bangsanya. Lalu yang kedua, situasi religius sosial, di mana dalam hal ini bangsa Yahudi terdiri dari dua kelompok besar masyarakat, yaitu masyarakat Galilea dan masyarakat Yudea. Namun dalam hal ini, masyarakat Galilea itu termasuk dalam golongan masyarakat yang heterogen dan mereka lebih banyak berdagang, sehingga mereka itu kebanyakan menikah dengan orang di luar bangsanya. Karena mereka menikah dengan orang dari luar bangsanya, bukan dari golongan masyarakat Yudea ataupun masyarakat Galilea, maka mereka ini dianggap tidak berhak menerima rahmat Allah. Dan masyarakat Yudea menganggap mereka ini sebagai orang yang menikahi orang kafir. Lalu pada saat itu juga adanya sikap diskriminasi. Sikap diskriminasi ini dalam artian tidak mengakui hak atau mengakui pendapat dari para kaum perempuan. Perempuan itu dalam masyarakat Yahudi pada zaman itu tidak diperhitungkan, pendapatnya pun tidak diterima. Dan yang berkuasa pada zaman itu adalah laki-laki, memiliki kuasa yang penuh. Kita masuk selanjutnya pada paham kerajaan Allah dan harapan akan Mesias. Paham kerajaan Allah dan harapan akan Mesias ini dibagi atas 3 golongan paham kerajaan Allah. Yang pertama, paham kerajaan Allah bersifat politis, dan yang kedua,
bersifat apokaliptis, dan yang ketiga bersifat yuridis religius. Di mana yang pertama, paham kerajaan Allah yang bersifat politis ini menganggap, orang-orang Yahudi menganggap bahwasannya hendaknya kerajaan Allah itu datang dan terwujud dengan Mesias itu atau penyelamat itu datang sebagai tokoh politik yang mampu mengalahkan bangsa penjajah pada saat itu, yaitu bangsa Romawi. Lalu, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptis. Yang kedua ini, di mana paham kerajaan Allah itu dipandang bahwasanya kerajaan Allah itu akan terwujud jika Allah itu menunjukkan kekuasaannya. Jika Allah itu menunjukkan kekuasaannya untuk menggoncangkan langit ini, menggoncangkan bumi, dan membentuk dunia yang baru. Itulah yang dianggap paham Yahudi paham apokaliptis pada masyarakat Yahudi pada zaman itu. Lalu pada yang ketiga, paham kerajaan Allah bersifat yuridis religius, yakni di mana paham ini Allah dianggap sudah memiliki atau hukum Taurat sudah tegak di tengah masyarakat pada zaman itu. Masyarakat sudah memiliki pegangan yang kuat, yakni sudah mengetahui apa arti dari hukum Taurat. Sudah? Dan mereka meyakini adanya hukum Taurat itu, maka setiap orang yang meyakini adanya hukum Taurat berarti sudah mengakui yang namanya Allah dan ikut menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Maka setiap orang akan menjadi keluarga kerajaan Allah jika mereka mau menaati segala isi dari hukum Taurat. Dan yang paling penting ada di poin yang keempat atau judul kecil yang keempat, yakni paham kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus. Bagaimana sih paham kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus ini? Yesus menegaskan bahwasannya kerajaan Allah itu sudah ada dalam dirinya, dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia. Dan pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah diberikan kepada mereka yang mau bertobat. Kerajaan Allah intinya adalah kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah kepada manusia. Manusia itu harus menerima tawaran Allah ini dengan cara menyikapinya dengan iman dan dinyatakan dengan perbuatan. Kerajaan Allah tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, melainkan kita bisa merasakan setiap saat, yakni kita bisa merasa bahagia, kita merasa damai dalam hidup kita. Namun, kepenuhannya akan kita rasakan dalam kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang itu yakni nanti di akhirat. Oke. Lalu, kerajaan Allah berarti turun tangannya Allah untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Oke teman-teman, sampai di sini penjelasan untuk materi
Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Selamat pagi. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami ya Bapa. Pada pertemuan kami hari ini, kami sudah menyelesaikan pelajaran kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini berguna bagi kami dan masa depan kami nantinya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.